Jamais. Comme si ce jeu-là, c'est Konaté Abdulrahman qui a fait son retour. Voilà, donc on va au fur et à mesure encore injecter. Wow, ini jelas bisa gemparkan publik tanah air. Pelatih timnas U17 Pantai Gading, Basiriki Diabate, sampai mengaku frustrasi gini usai ditahan imbang timnas Indonesia U17 tadi malam 0-0 di turnamen Dubai Youth persiapan Piala Dunia U17 2025. Sampai akui kehebatan Nova Arianto dan bawa-bawa Shin Tae-yong. Benarkah demikian? Haha, mantap. AFC auto ketakutan. Saking paniknya ditinggal timnas Indonesia, Jepang, Korea, AFC sampai ngeluh begini ke Wakil Ketua Umum PSSI. Fans timnas Indonesia auto tertawa melihat ini. Kok bisa? Publik wajib tahu. Nah ini baru super top Marco Top. FIFA akhirnya turun tangan bantu timnas Indonesia sampai putuskan satu hadiah besar begini. Wah, apa ya kira-kira? Yuk simak video sampai selesai. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, dalam sebuah pertandingan yang menarik dan penuh kejutan, timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berhasil menahan imbang Pantai Gading U17 0-0 dalam ajang Dubai Youth Tournament yang digelar tadi malam sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Setelah pertandingan berakhir, pelatih Pantai Gading, Basiriki Diabate, mengungkapkan berbagai pernyataan mengejutkan mengenai kualitas permainan tim Garuda Muda yang benar-benar membuatnya terkesima. Salah satu hal yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut adalah kekuatan pertahanan Indonesia yang membuat tim Pantai Gading kesulitan untuk mencetak gol meski memiliki lebih banyak peluang. Diabate mengaku sangat terkejut dengan permainan yang ditunjukkan oleh tim asuhan Nova Arianto hingga ia merasa frustrasi tidak bisa membobol gawang Indonesia sepanjang pertandingan. Saya sangat kaget dengan permainan Indonesia. Kami sangat kesulitan untuk mencetak gol, padahal kami adalah tim langganan Piala Dunia dan Indonesia baru 2 kali tampil di turnamen besar. Tapi mereka tampil sangat solid di pertahanan, ujar Diabate dalam konferensi pers usai pertandingan. Ia bahkan memberikan pujian khusus kepada Kapten Timnas Indonesia U17, Putu Panji, yang dinilainya tampil luar biasa sepanjang laga. Kapten mereka, Putu Panji, tampil gila. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa begitu solid di lini belakang. Ini bukan tim yang bisa dianggap remeh, tampaknya. Pantai Gading yang dikenal sebagai salah satu tim unggulan di level U17 dengan pengalaman banyak di turnamen dunia, tak bisa menembus pertahanan Indonesia yang disiplin. Hal ini menjadi bukti bahwa meski Indonesia belum banyak tampil di ajang internasional besar, kualitas tim mereka semakin meningkat dan siap bersaing dengan tim-tim top dunia. Tidak hanya permainan tim yang mengesankan Diabate, tetapi juga kualitas pelatih Indonesia, Nova Arianto, yang sebelumnya belum terlalu dikenal di dunia sepak bola internasional. Diabate secara jujur mengakui bahwa sebelum pertandingan, ia tidak mengira bahwa pelatih asal Indonesia bisa memiliki kualitas sekelas pelatih-pelatih top dunia. Saya harus mengakui, saya salah. Sebelumnya, saya pikir Indonesia adalah negara yang miskin dalam hal sepak bola dan tidak memiliki kualitas di level internasional. Tapi setelah melihat permainan tim mereka dan bagaimana mereka disiapkan, saya benar-benar tak habis pikir. Nova Arianto menunjukkan kualitas pelatih yang sangat luar biasa, ungkap Diabate. Kedalaman taktik dan strategi yang diterapkan Nova Arianto dalam pertandingan ini benar-benar mengejutkan Diabate.
Meski Indonesia U17 berstatus sebagai tim dengan pengalaman internasional yang lebih sedikit dibandingkan Pantai Gading, mereka mampu bertahan dengan sangat solid dan bermain dengan percaya diri. Diabate juga mengapresiasi pengaturan permainan yang dilakukan Nova Arianto yang dinilai sangat efektif menghadapi serangan-serangan Pantai Gading. Melalui penyelidikan lebih lanjut, Basiriki Diabate menemukan bahwa Nova Arianto ternyata memiliki latar belakang yang sangat menarik. Nova Arianto adalah mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Shin Tae-yong sendiri telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dan di bawah bimbingan Shin, Nova Arianto belajar banyak hal yang kini diterapkannya bersama tim U17 Indonesia. Setelah pertandingan, saya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pelatih mereka. Ternyata Nova Arianto adalah mantan asisten pelatih Shin Tae-yong yang dikenal sangat sukses di Timnas Indonesia Senior. Saya pikir ini adalah kemajuan besar bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya Shin Tae-yong yang memberikan kontribusi, tetapi juga pelatih lokal berbakat seperti Nova Arianto yang mampu meneruskan warisan itu, jelas Diabate. Keberhasilan Nova Arianto dalam mengelola tim U17 dengan metode pelatihan yang modern dan terstruktur serta disiplin yang tinggi membuktikan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia semakin membaik. Tidak hanya berkat pengaruh pelatih asing, tetapi juga adanya pembinaan pelatih lokal yang memiliki kualitas setara dengan pelatih-pelatih dunia. Basiriki Diabate mengungkapkan bahwa setelah hasil imbang ini, tim Pantai Gading U17 akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permainan mereka. Meski mereka datang dengan status unggulan, mereka tidak bisa menganggap enteng tim seperti Indonesia lagi. Diabate menegaskan bahwa ia akan menginstruksikan para pemainnya untuk bekerja lebih keras agar dapat bersaing di turnamen-turnamen internasional mendatang. Kami akan melakukan evaluasi total. Kami tidak akan meremehkan tim seperti Indonesia lagi. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan, dan saya rasa kami harus belajar dari mereka. Jika perlu, kami akan pergi ke Indonesia untuk belajar lebih banyak tentang metode pelatihan dan pengembangan yang mereka miliki, ujar Diabate dengan penuh tekad. Komitmen Diabate untuk tidak meremehkan Indonesia semakin jelas dan ia berjanji untuk lebih memperhatikan perkembangan tim Garuda Muda ke depan. Meski tim Pantai Gading adalah salah satu tim terbaik di dunia, mereka juga harus siap menghadapi perubahan dalam dunia sepak bola yang kini semakin berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, dalam sebuah wawancara eksklusif setelah pertandingan, Nova mengungkapkan perasaan terkejut sekaligus bangga dengan pujian yang datang dari Diabate. Diabate sendiri mengakui bahwa ia terkesan dengan kekuatan pertahanan Indonesia yang sangat sulit ditembus serta kualitas pelatih Indonesia yang tak ia duga sebelumnya. Nova menanggapi pujian tersebut dengan rendah hati dan penuh rasa syukur. Nova membuka wawancara dengan ucapan terima kasih kepada Basiriki Diabate atas pujian yang diberikan kepada dirinya dan tim. Saya sangat berterima kasih atas pujian yang disampaikan oleh pelatih Diabate. Namun, saya ingin menegaskan bahwa ini bukan hanya hasil kerja keras saya seorang diri. Ini adalah hasil dari kerja keras tim pelatih, para pemain, serta dukungan dari seluruh staf yang telah memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan tim ini, kata Nova. Nova juga menambahkan bahwa pujian tersebut memberikan motivasi lebih bagi dirinya dan tim untuk terus meningkatkan kualitas permainan. Tentu saja ini memberi motivasi lebih, tapi saya juga tahu bahwa kita harus terus bekerja keras. Ini baru permulaan dan kita harus terus berkembang, baik secara individu maupun sebagai tim. Saya selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Kami sudah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan tim ini, namun masih banyak yang harus kami pelajari. Pujian dari pelatih Diabate tentu sangat menyenangkan, namun saya juga tidak ingin berhenti di sini. Kami harus terus memperbaiki kelemahan-kelemahan dan mengasah kekuatan yang sudah ada, ungkap Nova.
terkait pengakuan Basiriki Diabate yang menyebutkan bahwa ia mengetahui latar belakang Nova sebagai mantan asisten pelatih Shin Tae-yong. Nova Arianto juga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ia mengakui bahwa Shin Tae-yong telah memberikan banyak pengaruh positif bagi dirinya dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Saya tidak bisa melupakan peran besar Coach Shin Tae-yong dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Saya banyak belajar darinya, tidak hanya dalam hal taktik dan teknik, tetapi juga dalam pendekatan mental kepada pemain. Bekerja dengan pelatih sekelas Shin adalah pengalaman berharga dan saya merasa beruntung bisa menjadi bagian darinya, ujar Nova. Namun, Nova juga menegaskan bahwa kini berusaha untuk mengembangkan gaya kepelatihan yang sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia. Memang banyak pelajaran yang saya ambil dari Coach Shin, tetapi saya juga mencoba untuk mengadaptasi apa yang sudah saya pelajari dengan kondisi tim ini. Setiap tim, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, jadi saya berusaha untuk menyesuaikan pendekatan saya, tambahnya. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Pasca selesainya ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, rumor tak sedap berkembang di negara-negara yang tergabung dalam Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ramai diperbincangkan jika salah satu raksasa sepak bola Asia, Jepang, akan keluar dari keanggotaan AFC dan membentuk sebuah konfederasi baru. Dengan alasan ketidakpuasan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA terhadap kinerja AFC dalam beberapa tahun terakhir. Namun kabar tersebut diklarifikasi langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Nah, karena infonya yang bicara itu Jepang, nah pada saat istirahat, makan siang setelah saya bicara dengan Presiden Federasi Jepang, yang namanya itu Yamamoto ya atau siapa itu? Mantan kapten Miyamoto, mantan kapten timnas Jepang pada saat ikut Piala Dunia 2002. Beliau sampaikan dia bilang enggak ada, itu hanya rumor saja. Lebih lanjut, Zainuddin Amali juga menepis rumor perihal sikap Indonesia yang diisukan mengikuti jejak Jepang. Nah, saya kira Indonesia harus tetaplah di AFC karena tidak mudah membuat lagi konfederasi yang baru itu membuat sinergi chemistry di antara para anggotanya juga tidak mudah, dan siapa yang akan memimpin dan lain sebagainya. Dan belum tentu juga FIFA merestui itu. Ketua Umum PSSI pun mempertegas jika solusi dari kegaduhan yang berkembang adalah perbaikan komunikasi di antara anggota-anggota AFC. Menurut saya Indonesia tidak perlu untuk keluar dari AFC, ya. Hanya mungkin ya kita memperbaiki komunikasi dengan AFC karena terus terang kan negara-negara lain itu banyak perwakilannya di AFC. Kemudian juga membuka komunikasi yang baik dengan negara-negara Arab. Kan kita ini merasa selalu dengan negara-negara Arab ini agak kurang bersahabat kan gitu ya. Nah, saya kira ya kita buka komunikasi ya melalui fasilitasi dari AFC. Dengan ini, isu yang santer diperbincangkan di tengah masyarakat kini sudah jelas. Jika Jepang dan Indonesia akan tetap menjadi bagian dari AFC. Presiden FIFA Gianni Infantino resmi meluncurkan turnamen baru untuk kawasan Asia Tenggara bernama FIFA ASEAN Cup. Infantino mengumumkan turnamen tersebut dalam rangkaian acara ASEAN Summit di Kuala Lumpur. Gianni menandatangani kesepakatan antara FIFA dan ASEAN dengan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn serta disaksikan Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sebelum akhirnya FIFA ASEAN Cup diluncurkan, kawasan Asia Tenggara sudah memiliki turnamen yang bergulir 2 tahun sekali bertajuk AFF ASEAN Cup. Namun kompetisi tersebut tak masuk ke dalam kalender FIFA. Gianni menyebut diluncurkannya turnamen ini sebagai bentuk dukungan agar sepak bola benar-benar berdampak di kawasan Asia Tenggara. The FIFA ASEAN Cup that we are putting in place with and for the region together with all
11 countries, and we launched this competition to give a real boost to football with the best players in the framework of the international match calendar of FIFA to make it really, really impactful in the region, but also to shine in the entire world. Football unites the world. We are uniting the world together with all 11 ASEAN countries. We are uniting all the countries together. We create the FIFA ASEAN Cup, and it will be a huge success in the region. Sebelum turnamen ini bergulir, FIFA selaku induk sepak bola dunia akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan regional seperti Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF, dan asosiasi anggota FIFA yang relevan untuk menyelesaikan format turnamen agar berjalan dengan baik. Antusiasme warga pecinta sepak bola menyaksikan langsung peresmian Liga 4 Piala Gubernur Jawa Barat yang digelar di lapangan sepak bola Sarana Olahraga RAA Adiwijaya Garut. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir disambut langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Wagub Jabar Erwan Setiawan, Bupati Garut Abdul Syakur Amin, dan sejumlah pejabat Forkopimda setempat. Dalam acara tersebut, Erick secara simbolis menyerahkan bola kepada wasit sebagai tanda dimulainya kompetisi antar kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan Garut dipilih sebagai tempat peresmian karena memiliki energi lokal dan antusiasme olahraga yang kuat. Menurut Deddy, Liga 4 ini akan menjadi ajang pencarian bibit unggul yang akan diproyeksikan ke level nasional. Ya, ini kegiatan menghidupkan sepak bola, ya, terutama sepak bola yang berbasis culture, berbasis kegiatan warga. Ya, salah satunya kan setiap kabupaten ada klub yang belum menjadi klub profesional, dan ini harus ada ruang untuk bertanding. Maka dibuatlah Piala Gubernur yang untuk Liga 4 PSSI ya. Dan kemudian nanti Piala Suratin pun menjadi liganya Gubernur. Sehingga nanti desa-desa bertanding di mana-mana, lapangan nanti akan menjadi perhatian, diperbaiki. Kemudian anak-anak sekolah, kemudian yang di usia-usia remaja bisa bertanding. Peresmian Liga 4 kali ini juga diisi oleh laga eksibisi antara tim seleksi Garut dan perwakilan Provinsi Jawa Barat. Kiper Tim Nasional Indonesia, Maarten Paes, membuktikan kualitasnya meski Timnas harus menelan kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi di laga perdana Grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnya kalah, Paes tampil luar biasa dengan mencatatkan 7 penyelamatan spektakular selama pertandingan. Pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9/12/2025 dini hari WIB ini cukup dramatis. Tim Garuda sempat unggul lebih dulu lewat gol penalti Kevin Dix pada menit ke-11, namun Arab Saudi segera membalas melalui gol dari Saleh Abu Al-Shamad 17 menit dan brace dari Feras Al-Buraikan 36p dan 62 menit. Dix kembali mencetak gol penalti di menit 86, namun sayangnya tidak cukup untuk menahan kemenangan tuan rumah. Penampilan Paes di bawah Mister Gawang benar-benar patut diacungi jempol. Laga ini merupakan debutnya setelah pulih dari cedera hamstring yang membuatnya absen dalam 9 pertandingan bersama FC Dallas. Meski kebobolan 3 gol yang sebagian besar merupakan akibat dari kesalahan lini pertahanan, Paes berhasil melakukan 7 penyelamatan gemilang. Statistik mencatatkan 4 penyelamatan lewat tepisan dan 4 lainnya di dalam kotak penalti. Dengan penampilan yang sangat impresif, Paes mendapatkan rating tinggi sebesar 7,2 dari situs statistik FOTMOB. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusinya meski Timnas Indonesia harus rela menerima kekalahan. Apresiasi pun datang dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu memberi pujian setinggi-tingginya untuk Paes yang kembali tampil luar biasa setelah absen lama. Dalam konferensi pers pasca laga, Kluivert mengatakan, "Saya juga harus mengatakan bahwa penjaga gawang kami, Maarten Paes, tampil sangat baik.
Setelah cukup lama absen, dia bermain luar biasa hari ini. Saya angkat topi untuknya. Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia berada di dasar klasemen sementara Grup B dengan 0 poin. Meskipun begitu, harapan masih ada. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada laga terakhir Grup B yang akan digelar pada Minggu 12/2025. Satu-satunya cara untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026 adalah dengan meraih kemenangan. Apa pendapat kalian tentang penampilan Marten Paes di laga ini? Apakah kalian juga merasa kiper asal FC Dallas ini layak mendapat apresiasi lebih meski timnya kalah? Ayo tulis komentar kalian di bawah. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, memberikan sorotan tajam pada pertahanan Timnas Indonesia yang menurutnya cukup rapuh dalam pertandingan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun Timnas Indonesia sempat unggul lewat gol penalti, Arab Saudi berhasil mendominasi jalannya laga dan mencetakkan kemenangan 3-2. Menurut Renard, timnya berhasil mendominasi permainan, memaksa Indonesia bertahan hampir sepanjang pertandingan. Mereka benar-benar mengunci kiper Marten Paes dan membuat lini tengah Indonesia kesulitan bergerak. Petaka tinggal menunggu waktu, ujar pelatih asal Prancis tersebut. Meskipun Indonesia sempat unggul lewat penalti, Arab Saudi dengan cepat merespons dan mencetak gol balasan untuk menyamakan kedudukan, serta akhirnya membalikan keadaan. Renard menjelaskan bahwa setelah kebobolan penalti di babak pertama, timnya langsung bereaksi dengan baik. Mereka melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan serangan dan memanfaatkan kelemahan pertahanan Indonesia. Kami langsung bergerak setelah kebobolan dan berhasil unggul, kata Renard. Meskipun demikian, dia mengaku sedikit kecewa karena timnya tidak bisa mengakhiri pertandingan lebih cepat. Kami seharusnya mengakhiri pertandingan setelah unggul. Kami menyalahkan diri sendiri karena tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik, ungkap pelatih berusia 57 tahun itu. Menurut Renard, meskipun timnya unggul, mereka gagal memanfaatkan banyak peluang untuk mencetak gol ketiga. Ini memberi Indonesia kesempatan untuk melakukan serangan balik dan mencetak gol tambahan di menit-menit akhir. Kami tidak berpikir bahwa level permainan kami menurun setelah gol ketiga. Kami hanya membuang banyak peluang yang seharusnya bisa kami manfaatkan, tambahnya. Namun, Renard tetap memuji reaksi timnya yang berhasil menciptakan banyak peluang. Reaksi mereka luar biasa. Saya tidak ingat pernah menghadapi pertandingan di mana kami menciptakan begitu banyak peluang, kata pelatih Green Falcons ini. Tapi, dia juga menekankan pentingnya memanfaatkan peluang yang ada. Yang terpenting adalah memanfaatkan peluang itu dengan baik. Hervé Renard menyimpulkan bahwa meskipun ada beberapa kekurangan, timnya tetap bertekad untuk terus berjuang demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada yang akan memberi kami kualifikasi begitu saja. Kami harus maju dengan keberuntungan dan keyakinan, tegasnya. Apa pendapat kalian tentang analisis Renard terhadap pertahanan Indonesia? Apakah kalian setuju bahwa pertahanan tim Garuda perlu lebih diperbaiki? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman.